Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Nauzubillah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai memberikan catatan amal hambanya pada hari kiamat, iblis akan berdiri seraya menyampaikan khutbah kepada seluruh penghuni neraka yang ikut bersamanya. Iblis merupakan musuh terbesar bagi umat manusia ketika di dunia. Melalui godaan dan bisikan-bisikan yang datang dari pasukan iblis, yakni syaitan, banyak menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa, sehingga seorang tersebut masuk ke dalam neraka. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pada hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbah yang membuat seluruh penduduk neraka menangis dan histeris mendengarnya. Dalam sebuah riwayat, menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis sangat menyentuh dan menyayat hati. Semua penghuni neraka yang mendengarnya menjerit dan menangis histeris saat mendengar khutbah yang disampaikan iblis. Khutbah yang disampaikan iblis tersebut juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22-23 yang artinya, "Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 22. Dalam ayat Ibrahim ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal solih ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam." Quran Surat Ibrahim ayat 23. Ketika mendengar khutbah yang disampaikan iblis tersebut, semua manusia yang termasuk golongan penghuni neraka menangis dan menyesali semua perbuatan selama hidup di dunia. Namun, penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi. Diketahui sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis sudah menaruh kebencian dan iri dengki. Bahkan ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menolak karena merasa lebih mulia. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis dan menjadikannya makhluk yang akan kekal di dalam neraka jahanam. Meski telah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis tetap bersumpah untuk mengganggu manusia. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan iblis untuk mengganggu dan menggoda manusia, kecuali ada beberapa di antara orang yang tak akan bisa digoda olehnya, yakni orang yang beriman dan bertakwa. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan pengakuan setan di hadapan Allah setelah urusan hisab selesai di padang mahsyar. Setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Di samping itu, setan juga memberikan janji-janji
kepada orang-orang yang terkena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi janji tersebut. Pengakuan setan setelah urusan hisab di padang mahsyar selesai ditunjukkan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dalam pengakuannya itu, setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janjinya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi dia tidak kuasa untuk menepatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar. Lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Oleh sebab itu, manusia yang bersalah, janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksa Allah, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya, setan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia mempersekutukannya dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang yang kafir. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Khotbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Iblis telah memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat, dan Allah mengabulkan doa iblis. Kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Quran Surat Al-Hijr ayat 36-37. Setelah itu, iblis selalu berusaha untuk terus menyesatkan manusia dari jalan Allah hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.